Hai semuanya, siapa sih yang gak suka dengan kue putu ayu? Jajanan pasar yang satu ini memang juara banget. Kali ini kita akan bikin putu ayu sendiri di rumah. Resepnya mudah banget. Dengan 2 butir telur jadi 24 buah kue putu ayu. Bahan-bahannya juga gampang banget dicari di pasar. Pasti hasilnya nggak kalah enak dengan yang dijual di pinggir jalan. Teksturnya yang lembut dan gurihnya kelapa parut pasti bikin nagih banget. Penasaran kan gimana cara aku buatnya? Yuk simak videonya sampai selesai. Sebelum memulai membuat adonan, siapkan 250 gram kelapa parut. Sebelum diparut, kelapanya dibersihkan dulu dari kulit arinya. Dan ini aku menggunakan kelapa yang nggak terlalu tua dan juga nggak terlalu muda. Kukus kelapa parut selama kurang lebih sekitar 15 menit. Kelapa yang sudah dikukus ini akan membuat kue putu ayu kita jadi lebih gurih dan tidak cepat basi. Tapi kalau mau rasanya lebih gurih lagi, boleh banget nih ditambahin dengan sedikit garam. Nah, ini udah matang kelapanya. Kemudian angkat. Beri kelapa parut yang sudah matang dengan 1 sendok makan tepung tapioka. Kemudian aduk hingga tercampur rata. Nah, kenapa sih aku nggak pakai tepung maizena? Karena kalau pakai tepung maizena akan membuat warna kelapanya jadi sedikit kuning. Kalau udah tercampur rata, sisihkan. Siapkan cetakan kue putu ayu. Ini aku pakai cetakan dengan diameter 7 cm. Olesi seluruh permukaan cetakan menggunakan minyak sayur. Karena kue putu ayu itu rawan lengket, jadi ketika mengolesi cetakan, pastikan cetakan terolesi dengan rata ya. Setelah cetakan terolesi semua, kemudian isi cetakan menggunakan kelapa parut yang udah kita kukus tadi. Tekan-tekan menggunakan sendok seperti ini dan lakukan hal yang sama sampai selesai. Setelah semua cetakan sudah terisi dengan kelapa parut, selanjutnya kita buat adonannya. Siapkan wadah, masukkan 2 butir telur yang sudah dipecahkan, 160 gram gula pasir, vanili bubuk secukupnya, 1 sendok teh emulsifier, aku pakai SP. Kemudian dimixer sampai mengembang putih kental dan berjejak. Ini udah mengembang putih kental dan berjejak. Kemudian matikan mixernya. Masukkan 200 gram tepung terigu protein sedang, 200 ml santan. Ini aku pakai santan biasa, bukan santan instan. Selanjutnya, mixer adonan dengan kecepatan rendah. Mixer sampai tercampur rata saja. Ini untuk santannya direbus terlebih dahulu. Ditambahkan sejumput garam. Rebus sampai mendidih agar putu ayu tidak cepat basi. Setelah santan mendidih, matikan kompornya, kemudian diamkan santan terlebih dahulu sampai agak dingin, baru bisa digunakan. Kalau udah rata seperti ini, matikan mixernya. Terakhir, tambahkan pasta pandan secukupnya. Aduk-aduk menggunakan spatula hingga tercampur rata. Ini untuk adonannya udah selesai kita buat. Sekarang kita akan masukkan adonan ke cetakan. Tuang secukupnya adonan ke dalam cetakan, aku pakai sendok ya. Untuk takaran adonannya jangan terlalu penuh karena nanti akan mengembang saat sudah matang. Kemudian lakukan hal yang sama sampai adonan habis. Ini udah selesai kita tuang ke dalam cetakan. Hentak-hentakan cetakan agar udara yang terjebak dalam adonan bisa keluar. Kemudian langsung aja kita kukus. Masukkan cetakan ke dalam panci kukusan yang airnya udah mendidih dan beruap banyak.
Kukus dengan api sedang cenderung kecil selama kurang lebih 20-25 menit atau sampai matang. Setelah kue putu ayunya matang, kita angkat, tunggu agak dingin dulu baru kita keluarkan dari cetakannya. Untuk mengeluarkan kue putu ayu dari cetakan cukup ditekan-tekan saja pinggir-pinggirnya supaya ada rongganya. Ini dia kue putu ayu dengan 2 butir telur udah jadi. Gimana nih, gampang banget kan bikinnya? Udah ngiler belum? Kue putu ayu buatan kita ini emang nggak ada duanya. Kelihatan topping kelapanya rapih dan ini benar-benar lembut banget. Pasti keluarga di rumah bakal suka banget dengan kue yang satu ini. Yuk, langsung cobain bikin di rumah dan tag aku di Instagram kalau kalian udah bikin. Aku penasaran banget sama hasil kreasi kue putu ayu versi kalian. Jadi aku tunggu ya hasil buatan kalian. Kalau kalian punya pertanyaan atau mau request resep lain, jangan lupa ditulis di kolom komentar. Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe channel aku untuk resep-resep menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya, bye-bye.